Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tujuan mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara memiliki dua tujuan utama, yakni 1. Tujuan wawasan Nusantara keluar adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang kian mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Kemudian turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial dengan sikap saling menghormati. 2. Tujuan wawasan Nusantara ke dalam adalah menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Fungsi wawasan Nusantara sendiri terbagi lagi ke dalam 4 kategori, yaitu 1. Wawasan pertahanan dan keamanan nasional, mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia. Pandangan tersebut mencakup tanah air serta segenap wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. 2. Wawasan kewilayahan Indonesia, termasuk pemahaman mengenai batas wilayah Indonesia agar terhindar dari potensi sengketa dengan negara lain. 3. Wawasan pembangunan, dengan beberapa unsur di dalamnya seperti sosial politik, kesatuan politik, pertahanan serta keamanan negara, ekonomi dan sosial ekonomi. 4. Konsep ketahanan nasional, konsep ketahanan sosial yang memegang peranan penting dalam perencanaan pembangunan, kewilayahan, serta pertahanan keamanan nasional. Asas wawasan Nusantara merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang wajib dipatuhi, dilakukan, serta dijaga oleh seluruh elemen masyarakat agar tercipta perdamaian serta keseimbangan di Indonesia. Ada 5 asas wawasan Nusantara yang wajib dipahami, di antaranya 1. Asas solidaritas, 2. Asas kejujuran, 3. Asas kesamaan tujuan, 4. Asas keadilan, 5. Asas kerjasama. Implementasi wawasan Nusantara, yakni penerapan nyata wawasan Nusantara dapat dilakukan melalui cara berpikir, bersikap, bahkan berucap. Contoh penerapan wawasan Nusantara sendiri dimulai dari menjadikan Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup, bernegara serta bermasyarakat. Berikut penerapan wawasan Nusantara dan tantangan yang dihadapi dalam perwujudannya di era yang pertama, implementasi di bidang pertahanan dan keamanan. Bentuk sikap dan kedisiplinan diri dalam membela tanah air, serta melaporkan segala hal yang mengganggu keamanan pada aparat yang berwenang, meningkatkan rasa persatuan serta solidaritas, baik dalam satu daerah yang sama atau daerah yang berbeda. Implementasi di bidang politik, menjalankan komitmen politik pada lembaga pemerintahan serta partai politik dalam rangka meningkatkan persatuan serta kesatuan bangsa. Keikutsertaan Indonesia di dalam politik luar negeri dan memperkuat korps diplomatik untuk menjaga seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga, implementasi di bidang ekonomi, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia sambil menjaga kelestarian lingkungan hidupnya. Kekayaan dan letak geografis Indonesia dan strategis dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk perekonomian negara. Yang keempat, implementasi di bidang sosial. Saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan atau keragaman yang ada di tanah air, mulai dari perbedaan suku, ras, agama, hingga budaya. Tantangan implementasi wawasan Nusantara di era modern adalah kesadaran warga negara, pandangan Indonesia tentang hak dan kewajiban manusia. Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, kesadaran bela negara dalam mengisi kemerdekaan. Perjuangan yang dilakukan adalah perjuangan non-fisik untuk memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, penguasaan iptek, peningkatan kualitas SDM, memberantas KKN, transparan
dan pemeliharaan persatuan, tantangannya sendiri adalah pada perkembangan pesat teknologi, kapitalisme, dan pemberdayaan masyarakat. Berbicara mengenai wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Gini Mbak, kondisi negara ini sekarang baru krisis, artinya juga krisis ekonomi, krisis terutama yang paling menonjol itu krisis ekonomi. Di bidang lain pun pendidikan juga kebanyakan sekarang masih juga di rumah. Untuk khususnya rakyat kecil justru sekarang semakin terpuruk karena daya beli masyarakat tidak terjangkau. Yang dulunya bekerja sekarang tidak bekerja, meskipun ada bantuan pemerintah pun tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Dampak daripada pandemi yang sedang melanda negeri kita, yaitu corona, di mana hampir di semua instansi, di semua tempat-tempat belanja, di musola selalu ada pembatasan-pembatasan terkait protokol kesehatan, dan itu yang membuat kita membuat aktivitas kita itu terhambat atau terbatasi, sehingga dampaknya secara global terasa, khususnya di daerah Gosari ini, yaitu secara ekonomi masih ada penurunan, begitu. Pernah sih, tapi bukan karena penyakit ya Mbak. Kalau sekarang kan karena imbas dari penyakit corona, tapi kalau dulu itu memang krisis moneter, tapi tidak separah sekarang. Dulu itu tahun sekitar 95 itu ada krisis moneter. Itu kita ekonomi juga agak terpuruk, tapi lebih parah sekarang. Kalau dulu masih bisa jalan, bisa mencari uang, ekonomi masih bisa mengangkat derajat ekonomi masyarakat, jadi tidak terlalu terpuruk. Semenjak saya lahir tahun 69 sampai sekarang itu sudah 52 tahun saya hidup. Artinya sebagian hidup saya itu ada di zaman Bapak Soeharto, Bapak Jenderal Besar, yang mana beliau punya ide-ide dan gagasan-gagasan yang cemerlang bagaimana menata ekonomi secara berkelanjutan dan berkesinambungan dan mandiri. Dan kami tidak merasakan dampak yang serius waktu saya kecil ataupun remaja. Memang kondisi tidak level ekonomi tidak setinggi sekarang karena begitu banyak industri. Tapi dulu meskipun industri itu tidak banyak, tapi kehidupan kami nyaman dan bahagia, tidak terlalu materialistis, sehingga apapun yang kami dapatkan terasa cukup, begitu deh. Yang membedakan juga itu Mbak, sekolah siswa nggak pernah bisa belajar secara maksimal. Kemudian ekonomi juga semakin terpuruk. Kalau dulu di krisis ekonomi, sekolah masih bisa, anak-anak bisa sekolah, belajar seperti biasa. Tapi sekarang tidak hanya siswa, tidak hanya pegawai, semua lapisan masyarakat itu kehidupannya terpuruk. Bahkan yang pegawai negeri sekalipun pasti merasakan itu Mbak. Apalagi seperti saya cuma dagangan seperti ini, nggak laku Mbak sekarang, 25%-nya aja udah bersyukur. Ya seperti tadi Bapak bilang bahwa
dulu kehidupan sehari itu terasa damai ya, bahagia, tidak ada gejolak apapun yang berarti dari sisi ekonomi, dari sisi keamanan dan lain-lain, terutama dari sisi religio, semua berjalan dengan baik meskipun ada sedikit kejadian di sana sini, tapi tidak berdampak karena waktu itu Bapak Presiden kita, Bapak Soeharto itu dengan cekatan menangani segala aspek. Ya memang secara ekonomi, level ekonomi memang tidak terlalu tidak bisa dikatakan sejahtera seperti sekarang ini, tapi kehidupan kami cukup artinya terasa nyaman dan tidak kekurangan juga. Begitu. Harusnya kita sebagai masyarakat kecil susah juga mengajak pada masyarakat seluruh Indonesia karena krisis akibat pandemi ini bukan hanya di Indonesia dan di seluruh dunia bahkan itu, mari kita mentaati peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Kemudian kita harus pandai-pandai memanage keuangan kita, dan kita harus banting tulang, artinya kita tidak harus, kan banyak sekali yang pegawai kemudian sekarang nggak bisa kerja. Ciptakan lapangan kerja, apapun itu yang penting menghasilkan ekonomi kita bisa terangkat kembali, dan jangan malu-malu untuk berkarya. Saya kira itu bisa mendongkrak perekonomian kita semua. Anak muda sekarang harus kreatif, meskipun belajar di rumah, kalau bisa ciptakan karya-karya yang bisa menambah ilmu, karya-karya yang bisa menambah income, meskipun itu cuma sedikit, tapi itu sangat-sangat berharga sekali. Jadi waktu yang luang ini justru jangan dibuat untuk berhura-hura, jadikanlah waktu yang luang ini diisi dengan kegiatan yang positif. Sekarang itu Indonesia terjadi fakta-fakta yang terputar balik. Ada negeri ini adalah negeri Pancasila yang didirikan dengan dasar atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Dahulu kalau ada orang-orang yang bicara mengganti Pancasila atau mengurangi, maka akan berada di penjara. Nah, kemudian tetapi saat ini yang terjadi sebaliknya. Banyak sekali orang-orang yang melecehkan Pancasila, tapi mereka dibiarkan bebas, ya, bebas. Anda bisa lihat di media kan seperti itu, Anda di media. Tetapi saat ada orang-orang Muslim berkata tentang khilafah, mereka langsung alergi, dan ini dianggap sebagai ancaman. Nah, ini yang perlu diluruskan. Nah, anak muda harus tahu apa itu khilafah, apa itu Pancasila. Kita sebagai generasi muda NKRI, maka jiwa kita harus cinta Pancasila. Karena di situ ada juga, terutama di sisi satu adalah tentang bagaimana kita itu bicara tentang ketuhanan, bicara tentang Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang ketauhidan, seperti itu. Nah, bicara tentang khilafah itu bagian dari pelajaran, ya, bukan gerakan untuk makar di sini. Ya, khilafah itu adalah bagian daripada politik Islam masa lalu, ya. Kalau boleh saya katakan mungkin bagian daripada produk Islam. Tapi anehnya saat ini adalah banyak generasi Islam itu yang menghujat khilafah. Nah, ini yang munafik buat saya. Banyak orang-orang Islam yang mau saya itu munafik, ya. Bicara Islam, tapi dia benci khilafah. Siapa mereka? Itu orang liberal, orang sekularisme. Dan untuk anak-anak generasi muda, khususnya UAD, ya, hindari ini.
kita harus cinta negeri ini dan mempertahankan NKRI tidak berarti menghujat khilafah. Kalau Anda menghujat khilafah, artinya Anda menghujat agama Anda sendiri. Ya, pesan saya, kalau Anda tidak suka khilafah, berarti Anda tidak suka agama Anda sendiri. Jangan munafik. Ya, kalau Anda benci khilafah, berarti Anda benci sejarah-sejarah Islam, benci Rasulullah. Dan kalau Anda sudah benci Rasulullah, maka konsepnya berat. Maka kita tidak bisa dikatakan sebagai orang Muslim. Muslim itu adalah cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Quran. Ya. Hati-hati di sini. Cintailah Pancasila dan jangan menghujat khilafah, karena khilafah adalah produk Islam dan kita harus mencintainya tanpa harus merubah negeri ini menjadi khilafah atau mengganti dengan khalifah. Ya. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau saya terlalu bersemangat dengan ini, karena hati saya itu memang seperti itu ya. Saya mencintai agama ini. Terima kasih. Semoga adik-adik yang mendengarkan apa yang sama ini bisa memahami dan tetap hatinya ada khilafah dan jiwa yang terpancasila. Demikian. Terima kasih.